Di materi pertama ada menunjukkan jam dalam bahasa Jepang itu seperti apa. Kalau misalnya mau menanyakan jam, kan pasti sekarang ya, nggak mungkin nanyain jam yang di masa lalu. Jadi pakai keterangan waktu ima, kemudian diikuti oleh angka, dan jangan lupa diikuti oleh ji sendiri. Itu untuk menunjukkan waktu. Kalau angka doang ya berarti nyebutin angka doang. Kalau nggak pakai ji gitu. Kalau mau nyebutin jam ya berarti jangan lupa ji-nya dipakai. Oke, sekarang kita lihat ya. Kalau mau nanyain jam berapa, bisa pakai kata tanya nanji. Jadi seperti contoh yang ada di sini, ima nanji desu ka? Oke, kalian bisa lihat kalau di gambar itu jam 11 ya. Nah, kalau untuk jam 11 kan berarti ada pilihan ya kalau dalam bahasa Inggris AM atau PM. Dalam bahasa Jepang ada juga AM dan PM-nya, yaitu kalau untuk AM bahasa Jepangnya adalah goze, dan kalau untuk PM bahasa Jepangnya adalah gogo. Kalau di sini ceritanya ini jam 11 pagi. Jadi pakainya adalah gozen. Gozen ju ichi ji des. Jadi jam 11. Jadi untuk menyebutkan angka dalam jam itu hampir mirip dengan angka biasa yang udah kita pelajari. Tapi nanti ada beberapa yang beda, nanti kita akan simak juga. Saya akan jelaskan. Nah, kemudian selain menanyakan sekarang jam berapa, menyatakan jam juga bisa kita pakai buat nyeritain misalnya kalau di Indonesia jam 7, di negara lain jam berapa ya. Jangan lupa pakai keterangan gogo atau gozen, AM, PM. Nah, ini lebih jelasnya untuk menyebutkan jam dalam bahasa Jepang. Kalian bisa lihat di sini ya, untuk jam 1 sampai jam 3 masih biasa penyebutannya ichiji, niji, sanji. Nah, kalau untuk jam 4 kan harusnya yong ya, tapi khusus untuk jam bukan yong, ongnya kita hilangin jadi yo ji aja. Kemudian jam 5 sampai jam 6 masih biasa. Nah, untuk jam 7 ingat bukan nanaji tapi shiki. Oke. Jam 8 masih biasa hachiji. Nah, sekali lagi yang beda adalah jam 9 yaitu kuji. 9 kan harusnya kyu ya, tapi bukan jadi kyuji tapi kuji. Nah, untuk seterusnya jam 11, kemudian jam 10, jam 12 dan seterusnya itu penyebutannya masih biasa. Nah, cuman kalau dalam bahasa Jepang itu emang biasanya penyebutannya itu formatnya 12 jam aja. Maksudnya dari jam 1 sampai jam 12. Jadi ketika misalnya lewat, kalau di kita kan pukul 24.00, pukul 23.00. Tapi kalau dalam bahasa Jepang biasanya enggak. Jadi cukup 1 sampai 12 aja. Keterangannya kapan pakai malam, kapan yang pakai siang atau pagi ya pakai gogo dan gozen tadi. Oke, ini untuk mengenai penjelasan jam. Nah, berikutnya, nah kalau untuk menit kalian bisa lihat di sini ya. Menitnya lumayan banyak, tapi kan menitnya cuma sampai 59 ya. Kalian bisa lihat di sini 1 menit, 2 menit. Jadi ada beberapa yang beda, jangan lupa. Pertama adalah 3 menit. Sebenarnya kan kalau menit itu bisa fung, bisa pung, tergantung dia ketemu angka yang mana. Kalau 1 itu bukan ichifung tapi ipung. Nah, ini harus diingat. 1 menit. Kemudian harus diingat kembali adalah 3 menit sampai. Lalu 4 menit itu bisa yongfung, bisa juga yongfung. Boleh dua-duanya. Berikutnya yang beda lagi adalah 6 menit ropfung. Lalu kalau 7 menit bukan shichifung ya, tapi nanafung. 8 ini boleh dua-duanya, boleh hapfung, boleh juga hachifung. Nah, untuk 9 biasa, dan 10 ini harus diingat juga jadinya jupfung. Nah, jupfung ini berarti ngikut ya. Jadi ketika misalnya menitnya itu udah masuk puluhan ya berarti ngikut aja. Misalnya kalau 10 menit jupfung tadi, kalau 20 menit ya berarti ini jupfung, 30 menit sang jupfung, dan seterusnya. Untuk 30 menit bisa pakai sang jupfung, tapi lebih seringnya sih pakai hang. Hang itu maksudnya 1 lebih setengah jam. Jadi pakai hang. Misalnya kalau 1:30 boleh pakai ichiji sang jupfung, tapi lebih umumnya sih pakainya ichiji hang. Kalau untuk berapa jam lebih 30 menit. Oke. Untuk pelafalan yang lain juga 15 menit, 20 menit, 30 menit, dan seterusnya. Oke, kalau ada pertanyaan mengenai menyatakan jam atau menit dalam bahasa Jepang ini, silakan drop di grup ya. Oke, berikutnya masih berkaitan dengan jam. Nah, kalau untuk yang menyebutkan interval waktu ya. Nah, ini kita bisa pakai juga, misalnya mau nyebutin satu kegiatan itu dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, kita bisa pakai partikel kara dan partikel made. Oke, contohnya seperti ini nih. Ini kalau untuk kegiatan dulu ya. Kegiatannya sini misalnya, tapi kegiatannya berupa kata benda ya. Misalnya kalau gakko, di sini ada kalimat gakko wa
Shichiji kara 12 made de. Jadi sekolah dari jam 7 sampai jam 12. Nah, ini bisa dua arti. Sekolahnya bisa emang sekolahnya buka dari jam 7 sampai jam 12, atau bisa juga kegiatan sekolahnya itu, kita sekolah atau melakukan kegiatan di sekolah itu dari jam 7 sampai jam 12. Nah gitu. Ini untuk penggunaan kara made. Jangan sampai terbalik ya, bukan made kara, tapi kara made, dari dan sampai. Kalau misalnya mau nanyain, kalian melakukan sesuatu jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya bisa pakai pertanyaan nanji kara nanji made. Oke, gimana untuk materi jam? Ada yang mau ditanyakan? Oh, saya balik lagi dulu ke sini ya. Nah, jadi ini selain kegiatan, bisa juga dipakai untuk menanyakan atau menyatakan jam buka dari suatu tempat. Misalnya, bank buka dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kampus buka dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, bisa pakai pola kalimat. Kalau ada pertanyaan untuk materi jam, silakan bisa drop di grup ya. Oke, nah sekarang ini ada latihan. Saya pengen kalian coba sambil lihat video ini, sambil nyebutin, ngomong sendiri aja nggak apa-apa. Ini ada jam, ini ngapain sih dia dari jam 9 sampai jam 5. Terus kalau dia ngapain dari jam 12 sampai jam 1. Dan si anak perempuan ini ngapain ya dari jam 8 sampai jam 10. Nah, silakan kalian bisa coba untuk mengerjakannya, maksudnya begitu lihat, sambil lihat video ini sambil kalian. Hai, oke. Nah, tadi ya seperti yang sudah saya sebutkan, tadi selain menyebutkan kegiatan, bisa menyebutkan jam buka dari tempat juga. Contohnya di sini ada Yubin Kyoku wa nanji kara nanji made desu ka? Kantor pos dari jam berapa sampai jam berapa sih? Nah, biasanya kalau di Indonesia dari jam berapa ya? Kalau saya sih beri contohnya jam 8 sampai jam 3. Jadi hachiji kara sanji made desu. Nah, jadi kantor pos buka dari jam 8 sampai jam 3. Jadi untuk kara dan made bisa digunakan untuk menyebutkan interval waktu dari kegiatan, bisa juga menyebutkan jam buka dari suatu tempat. Nah, ini ada latihan lagi, silakan bisa dilihat. Perpustakaan ini buka dari jam 8 sampai jam 3, silakan diucapkan bahasa Jepangnya. Ini juga rumah sakit jam 7 sampai jam 6. Kalau toko buku dari jam 11 sampai jam 8 malam, silakan dicoba lihat ya. Hai, oke. Sampai di sini dulu untuk menyebutkan jam dalam bahasa Jepang. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan drop di WhatsApp group. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sebenarnya ya karena ini nggak live ya, jadi kalau yang mau nanya di grup WhatsApp aja. Untuk materi jam, saya tutup sampai di sini dulu. Abis ini kita simak video yang lain mengenai masih keterangan waktu, tapi kali ini kita akan ketemu sama kata kerja. Oh, pertama kali ketemu dengan kata kerja ya di pelajaran 3 ini. Yuk kita simak video. Sampai jumpa.